Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dwi Nur Fitrianto dengan nomor induk mahasiswa 12050 112655. Saya berasal dari Prodi Teknik Informatika, Fakultas Sains dan Teknologi dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan pembahasan sebelumnya mengenai penyederhanaan persamaan logika. Tetapi dalam video kali ini, saya akan membahas tentang cara penyederhanaan persamaan logika dengan menggunakan peta Carnot atau yang sering disebut dengan key map. Untuk itu, mari kita saksikan video penjelasan tersebut dengan seksama dari awal hingga akhir. Baiklah, dalam video kali ini saya akan membahas tentang yaitu peta Carnot atau yang sering disebut dengan key map. Apa itu peta Carnot? Peta Carnot adalah suatu teknik penyederhanaan fungsi logika dengan cara pemetaan. Key map terdiri dari kotak-kotak yang jumlahnya terdiri dari jumlah variabel dan fungsi logika atau jumlah inputan dari rangkaian logika yang akan dihitung. Dalam peta Carnot kita harus mengetahui tentang apa itu SOP dan POS. Ini. Apa itu SOP? SOP adalah sum of product. Sedangkan POS adalah product of sum. Perbedaan diantaranya adalah pada SOP dalam SOP terdapat dua gerbang logika AND dan digabungkan dalam satu gerbang logika OR. Sedangkan pada POS terdapat dua gerbang logika OR yang digabungkan dalam satu gerbang logika AND. Supaya lebih paham, mari kita gambar gerbang logikanya. Pada gerbang logika SOP, yaitu gambar logikanya gini. Nah, di sini ada dua gerbang logika AND, yaitu AND, ini AND juga, dan ini ada gerbang logika OR. Dia terdapat dua gerbang logika AND yang digabungkan dalam satu gerbang logika OR. Sedangkan pada gerbang logika POS, yaitu nah, di sini terdapat dua gerbang logika OR dan satu gerbang logika AND, di mana jumlah outputnya yang akan menghasilkan output yaitu Y sama dengan AB tambah BC. Di sini ada A dan ada B. Jika di outputkan maka akan menghasilkan A di B. Dan di sini juga ada B dan C. Jika di outputkan akan menghasilkan B, C. Kemudian digabungkan lagi dalam OR, di mana akan menghasilkan AB tambah BC. Ini. Sedangkan pada POS dia akan menghasilkan output yaitu Y sama dengan A tambah B dikali B
tambah C. Dimana sini ada A, sini ada B, maka menghasilkan A tambah B. Dan di sini ada B dan C, akan menghasilkan B tambah C. Kemudian digabungkan dalam gerbang N akan menghasilkan A tambah B dikali B tambah C. Setelah kita mengetahui apa itu SOP dan POS, langkah selanjutnya kita harus memahami yaitu jenis-jenis peta Carnot. Peta Carnot itu terdiri dari beberapa jenis, yaitu ada yang 2 variabel, 3 variabel, 4 variabel, 5 variabel, dan 6 variabel, bahkan lebih. Tapi dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang 3 variabel dan 4 variabel saja, karena itu yang sering digunakan. Dan dalam peta Carnot 3 variabel seperti ini contohnya tabelnya. Dan di sini ada A, not B, ada 3 variabel yaitu A, B, dan C. Posisi ini bisa kita ubah-ubah, bisa C-nya di sini atau AB-nya di sini. Terserah kita, ada kemauan kita di mana. Jadi susunannya kita tidak boleh lupa, yaitu yang pertama harus A not A, B not B. Kemudian A not A, B. Kemudian A, B, dan kemudian lagi A not B. Dan di bawahnya harus not C dan C. Dimana not A ini dalam artian dia adalah 0. Sedangkan yang tidak ada notnya, yaitu angkanya adalah 1. Susunannya tidak boleh berubah. Maka jika kita mengisi tabelnya, maka dapat kita isi dengan A not A, not B, dan not C. Maka di sini akan menghasilkan A not B not C not. Kemudian pada tabel ini selanjutnya ini akan menghasilkan dalamnya adalah not A, B, not C. Di sini ada A, B, not C. Di sini ada A, B, not C not. Kemudian di baris bawahnya ada A not B not C. Kemudian ada not A, B, C, A, B, C, A not B, C. Setelah ini kita akan dapatkan hasilnya, atau mencari bitnya atau bilangan binarnya, yaitu ini adalah 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1. Setelah kita mendapatkan bitnya dan angkanya, di sini kita bisa mengubahnya menjadi ke dalam bentuk desimal ya, supaya mempermudah pekerjaan kita. Dimana 000 jika dibuat ke bilangan desimal, maka akan menghasilkan bilangan desimal 0. Sini kita buat 0. Kemudian 001 jika dibuat ke desimal, maka akan menghasilkan 1. 010 yaitu 2. 011 yaitu 3. 110 dia adalah 6. 111 yaitu 7. 100 4, dan 101 adalah 5. Ini adalah bentuk desimalnya. Yang merah ini adalah bentuk desimal. Yang ini adalah angkanya dari ini tadi. Dan yang paling atas adalah bitnya. Kemudian kita masuk ke dalam 4 variabel. Jika 4 variabel, di sini juga sama, bebas. Mau di sini CD-nya atau sini AB-nya bebas. Dan susunannya kita tidak boleh lupa, yaitu harus A not A, B not B, A not A, B, A, B, A not B. Di bawahnya juga sama. Di sini C not C,
D not D, not C, D, CD, C, not D. Maka jika kita masukkan dia ke dalam tabelnya, yaitu di sini ada A not, B not, C not, dan D not. Kemudian selanjutnya ada not A, B, not C, not D. Di sini ada A, B, not C, not D. Di sini ada A, not B, not C, not D. Kemudian kita masuk baris kedua, yaitu di sini adalah A, not B, not C, not D. Dan di sini ada A, not B, C, not D. Di sini A, B, C, not D. Di sini ada A, B, not C, not D. Di sini ada A, not B, not C, D. A, not B, C, D. A, B, C, D. Di sini A, not B, C, D. Kemudian baris terakhir A, not B, B, C, D, not A, B, C, not D, A, B, C, not D, dan yang terakhir A, not B, C, not D. Setelah kita masukkannya dalam kotak-kotaknya, langkah selanjutnya kita masukkan bitnya sesuai dengan ketentuan. Jika dia di sini not, maka dia hasilnya adalah 0. Dan jika dia tidak ada notnya, maka dia akan menghasilkan bilangan bitnya 1. Maka kita isi di sini 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 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
010 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0. Setelah kita masukkan bitnya, biar memudahkan kita juga seperti yang sebelumnya, kita ubah ke dalam desimal supaya memudahkan, yaitu dimana di sini ada 0 0 0 0, itu artinya dalam bentuk desimal adalah 1, dan di sini di sini 0, yang ini 0001, artinya 1. Supaya kita ingat rumusnya, yaitu adalah 8 4 2 1. Maka ini adalah rumusnya. Jika dia 0011, artinya dia adalah 0011 0011, artinya berarti 2 tambah 3, 2 tambah 1 sama dengan 3. Di sini maka di sini hasilnya 3. Di sini 0010, dia adalah 2. Di sini 4, sini 5, 6-nya di sini 7, 8 ya, ke sini dia langsung. Ini 8, ini 9, ini 10, ini 11. 12-nya di sini, 13, ini 14. Ini 14. Kemudian 15-nya di sini. Jika tidak percaya, bisa kita tes. Ini ya, nih 1 1 1 0. Berarti di sini 8 tambah 4 tambah 2 sama dengan 14. Sama kan? Setelah kita memahami cara membuat peta Carnot ini dari 3 variabel, 4 variabel, maka kita bisa melanjut ke tahap selanjutnya, yaitu mengerjakan contoh soal persamaan logika.
Tapi sebelum itu kita harus mengetahui dulu tahap-tahap penyelesaiannya. Nah, itu yang pertama, buat peta Carnot-nya, yaitu ini tadi peta Carnot-nya. Kita buat setelah kita memahami cara membuatnya. Kemudian isi kotak pada key map atau peta Carnot dengan ketentuan logika 1 untuk persamaan yang ada, logika 0 untuk persamaan yang tidak ada. Kemudian yang ketiga, kelompokkan yang berlogika 1 yang berdekatan sesuai aturan 2 pangkat n, di mana n adalah jumlah logika 1. Misal, n sama dengan 0, berarti 2 pangkat 0 sama dengan 1. N sama dengan 1, 2 pangkat 1 sama dengan 2. N sama dengan 2, 2 pangkat 2 sama dengan 4. N sama dengan 3, 2 pangkat 3 sama dengan 8. N sama dengan 4, 2 pangkat 4 sama dengan 16. Inilah ketentuannya yang harus kita ingat untuk menjadi patokan untuk mengelompokkan logika satunya. Kemudian yang keempat, yaitu logika 1 pada sisi kiri dapat digabung dengan sisi kanan. Di mana maksudnya itu adalah seperti kertas, ya, seperti kertas ini kertas. Jika kita lipat atau kita gulung, maka sisi kanan, yaitu sisi kanan atau kiri, akan saling bertemu, akan saling berdekatan seperti ini. Nah, itu maksudnya. Kemudian, dan logika 1 pada bagian atas dapat digabung dengan bagian bawah. Sama halnya dengan dari sisi kanan dan sisi kiri tadi, bagian atas dapat didekatkan atau digabungkan dengan sisi bawah. Maka dia akan bertemu seperti ini, saling berdekatan. Itu maksudnya ya. Kemudian di sini yang kelima, buat fungsi baru pada tiap kelompoknya. Setelah kita mendapatkan ini tadi angka-angkanya 1 dan 0 tadi dalam peta nanti, dalam pembahasan contoh soal nanti kita akan bahas. Maka di sini kita buat fungsi barunya pada tiap kelompoknya. Kemudian setelah mendapatkan fungsi barunya, yang cara terakhirnya atau tahap penyelesaian terakhirnya adalah hasil penyederhanaan fungsi adalah dengan menjumlahkan atau OR-kan fungsi pada tiap kelompok. Setelah kita mendapatkan fungsi baru, kita gabungkan setiap kelompoknya dari kelompok 1 dengan 2, kelompok atau 3, atau seterusnya. Kita gabungkan agar menjadi fungsinya. Supaya tidak bingung, mari kita masuk ke dalam contohnya. Baiklah, supaya tidak bingung, kita langsung saja masuk ke contohnya. Di sini saya akan contoh pertama, yaitu dengan 3 variabel. Ini adalah persamaan logikanya. Dan cara mengerjakannya kita ikuti tahap penyelesaian yang tadi, yaitu buat peta Carnot-nya. Oke, di sini ada 3 variabel, maka peta Carnot-nya seperti ini. Di sini terserah ya, mau taruh mana, AB-nya di sini atau AB-nya di sini, terserah ya. Lalu di sini kita tidak boleh lupa susunannya tadi, not A, not B, kemudian not A, B, selanjutnya AB, satu kolom lagi, satu kotak lagi maksudnya. Sini A, not B. Kemudian di sini adalah not C. Sini C. Ini adalah peta Carnot-nya. Setelah kita melakukan tahap pertama, yaitu membuat peta Carnot, kita lanjut ke tahap kedua. Isi kotak pada key map dengan ketentuan logika 1 untuk persamaan yang ada, logika 0 untuk persamaan yang tidak ada. Nah, maksudnya adalah di sini kita tengok persamaan dari yang pertama. Not A, not B, not C. Kita cari di sini ada tidak? Not A, not B, not C. Ada kan? Berarti kalau ada, kita buat 1. Lanjutnya, not A, B, not C. Kita cari not A, B, not C. Berarti di sini ya 1.
ada berarti maksudnya. Kemudian not A, not B, C. Not A, not B, C. Oh, berarti ada. Selanjutnya not A, B, C. Not A, B, C. Ada satu. Yang terakhir A, not B, C. A, not B, C di sini. Nah, setelah ini tapi kan masih ada kotak yang kosong. Karena persamaan tidak ada, maka dianggap logikanya 0. Sesuai ini tadi. Nih. Jika untuk persamaan tidak ada, gunakan logika 0. Setelah kita mendapatkannya seperti ini, kita masuk ke tahap selanjutnya. Kelompokkan yang berlogika 1 yang berdekatan sesuai aturan 2 pangkat n. Nah, di sini mana angka 1 yang berdekatan? Ya ada ini, bisa ini, bisa ini, bisa ini. Tapi karena ini saling berdekatan, kita bisa membuat mereka menjadi satu kelompok dengan ketentuan dari sini tadi, dari 2 pangkat n tadi. Karena ini angka satunya ada 4 dan di sini juga ada 4 ketentuannya, berarti boleh. Berarti ini bisa kita menjadikan satu kelompok. Satu kelompok ya. Ini satu kelompok. Kemudian dengan yang satu ini gimana? Satu ini bisa saja dia sendiri sesuai dengan ini tadi. 1 pangkat 0 sama dengan 1. Tapi kita harus alangkah lebih baiknya kita mencari yang lebih banyaknya atau memperbanyaknya. Seperti kita dapat ini tadi, logika 1 pada sisi kiri dapat digabungkan dengan sisi kanan. Nah, maksudnya di sini 1 di sini bisa kita gabungkan dengan 1 yang di sini. Dengan kertas yang dibalik tadi. Sisi ini bisa bertemu dengan sisi yang ini, saling bertemu bukan? Nah, maka si ini akan bertemu dengan ini. Ini. Kenapa tidak ini diikutkan? Karena jika dia ikut, maka dia akan 3. Di sini tidak ada 3. Yang ada 1, 2, 4, 8, 16. Maka yang boleh ikut hanya ini. Maka ini, yang ini tadi adalah kelompok pertama. Kita tandai kelompok pertama. Yang ini kelompok kedua. Setelah mendapatkan kelompoknya, kita lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu buat fungsi baru pada tiap kelompok. Caranya yaitu pada kelompok pertama kita buat di sini ya. Kelompok pertama yang ini not A, not B, not C, not ditambah ini A, not B, not C. Kemudian kita turun, tambah A, not B, not C, tambah yang ini A, not B, C. Setelah kita tulis kelompoknya tadi, maka kita sederhanakan dengan cara aljabar boolean. Aljabar boolean juga masuk ke dalam ini pembahasan ini. Makanya kita tadi harus dalam video sebelumnya kita bahas dulu aljabar boolean, lalu kita bahas lagi di sini. Maka jika kita sederhanakan di sini, kita cari yang sama. Yang sama malah not A, not B. Nah, ini sama ya. Berarti ini sama. Ini dengan ini sama. A, B. Nah, ini sama nih. Yang beda hanya C-nya. Berarti kita masukkan not A, not B. Kita turunkan yang tidak sama, yaitu not C dengan C. Tambah C. Ditambah. Turunkan yang ini, not AB yang sama tadi. Lalu kita turunkan yang tidak sama, yaitu tambah C. Maka kita turun ini dalam aljabar boolean, maka hasilnya adalah 1. Ini juga 1. Maka ini A not B not tambah A not B. Maka dapat kita silakan kelompok 1 yaitu A not B tambah A not B. Apakah ini masih bisa disederhanakan lagi? Tentu saja masih bisa. Yang sama yang mana? Yaitu not A nya. Maka not A
B tambah C, tambah B. Di sini not B ya, Pak ya. Maka adalah not A 1, hasilnya A. Nah, ini untuk kelompok 1 adalah not A. Kemudian kita masuk yang ke kelompok kedua, yaitu ini yang satu yang ini, dimana itu A not B C tambah ini not A not B tambah C. Ini ya, kan ada hanya dua. Jika kita sederhanakan, mana sama persamaannya, ini BC, sama not BC, berarti not BC A tambah A not B, maka not BC 1 sama dengan not BC. Ini untuk kelompok 2 hasilnya. Setelah kita mendapatkan hasil sederhana yang dari kelompok 1 dan kelompok 2, kita lanjut ke tahap yang terakhir. Hasil penyederhanaan fungsi adalah dengan menjumlahkan OR akan fungsi pada tiap kelompok. Kita jumlahkan kelompok 1 dan kelompok 2. Maka di sini adalah akan mendapatkan hasilnya kelompok 1 tambah kelompok 2, yaitu A not A ditambah B not C. Maka inilah hasil penyederhanaan dari soal ini tadi. Apakah sudah paham? Baiklah, berikut contoh selanjutnya, yaitu dengan 4 variabel ya. Ini ada 4 variabel, yaitu 4 variabel. Langkahnya sama juga seperti yang tadi. Pertama-tama kita buat dulu peta Carnot-nya. Itu 4 variabel. Ingat di sini bebas ya, mau A, B, C, D. Susunannya jangan lupa. Sini ada A not B not. Sini A not B. Di sini A B, dan di sini A not B. Ya. Kemudian yang di sini sama juga seperti ini susunannya, yaitu C not D. Di sini C not D. Ini CD. Kemudian yang terakhir C not D. Ini ada kolomnya. Setelah kita membuat kolomnya, selanjutnya kita masukkan mana sama logikanya yang ada dan tidak ada. Kita tag di sini A B C not D. Kita cari A B C not D ya, A B C not D, berarti sini. Selanjutnya not A B C, not A B C D. Nah, di sini berarti. Nih, yang ini A B C D. Oh, di sini. Sini A B C D, A B. Oh, ini udah tadi ya. Ini A B C D, A B C D. Oh, di sini. Kemudian A not B C D, A B C D di sini. Not A B C D. Kemudian yang terakhir not A B, not A B C not D. Oh, di sini. Nah, ini sudah kita masukkan persamaan yang ada, lalu kita masukkan persamaan yang tidak ada. Nah, kita bedakan warnanya. Sini. Oke. Setelah itu kita kelompokkan yang berlogika 1.
kita cari logika yang pertama. Ini bisa satu kelompok, ini bisa satu kelompok, yang ini bisa satu kelompok, ya. Berarti ini kita tandai dengan, kenapa ini tidak bisa satu kelompok? Nih 3 ini karena 3 tidak ada dalam ketentuannya tadi, ya. Maka ini cuma bisa ini, berarti ada 3 kelompok. Kita tandai ya, 1 kelompok, kelompok 2, dan kelompok 3. Nah, kemudian kita lanjut membuat persamaan yang baru, maksudnya fungsi baru, yaitu berarti yang satu dulu, yang pertama, dimana ini pada atasnya ya, A not B C not D tambah A not B C D, ini ya, sorry. Jadi kita sederhanakan, mana yang sama, A, B, dan D. Berarti yang tidak sama C. Oke. A, B, D. C not tambah C sama dengan A not B, D 1. Hasilnya A not B, D. Untuk persamaan yang pertama. Kemudian persamaan yang kedua, kelompok yang kedua maksudnya, sorry. Kelompok kedua. Ya, kelompok 2 tadi kita tandai. Berarti ada A not B, dan C not D not. Nih, tambah nih AB C not D not. Nih AB C not D not. Oke. Mana persamaan yang sama? Variabel yang sama maksudnya. A beda B, A nya berarti B C not D not, A not tambah A. Oke, sama. Kemudian kita turunkan dengan C not D. Oke, kemudian yang terakhir, yang ketiga, ini AB CD tambah AB C not D. Oke, kita turunkan, mana dia yang sama, A B C D tidak sama dengan D not, maka A B C 1 A B C. Nah, langkah terakhir yaitu kita jumlahkan dari hasil kelompok-kelompoknya. Dari kelompok 1 itu kelompok 1 tambah kelompok 2 tambah kelompok 3, maka akan mendapatkan BD tambah B C tambah A B C. Ini dia sebenarnya. Sorry. Jika kurang yakin, ini bisa kita bandingkan dengan hasil dari aljabar boolean yang tadi. Ya, maksudnya dari aljabar boolean dari video sebelumnya. Ini hasil dari peta Carnot kita bandingkan dengan yang dari aljabar boolean. Sini A B C, mungkin susunannya berbeda karena kita mengambil kelompoknya tadi yang berbeda-beda. Kalau kita ngambil kelompoknya sesuai dengan urutan mungkin bisa hasilnya akan sama, tapi itu tidak masalah. Yaitu di sini ada A B C, ini ada B C, A not B D, dan yang terakhir B not C not D. Nih, sama bukan? Mungkin ada timbul pertanyaan, kenapa ini tidak digabungkan sama ini, atau ini tidak digabungkan sama ini? Karena mereka sudah punya kelompok masing-masing, sudah dilingkari, kecuali dia ini tidak punya kawan di sini, dia sendiri, maka mungkin dia bisa digabungkan di sini. Dan ini kenapa tidak bisa digabung? Karena dia sudah punya satu, jadi tidak bisa digabungkan lagi yang ini.
ya. Itu tadi penjelasan tentang penyederhanaan menggunakan Picta-Carnot atau Keymap. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Apabila ada kesalahan dalam penulisan atau pengucapan, saya mohon maaf sebesar-besarnya, karena kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.